Tiwe udah mengeluarkan pipa akrilik, part-partnya juga ada. Teknologi akuarium itu jauh lebih maju ya, jauh lebih gampang. Nah, ini bisa dipakai sampai 50 kali. Hai teman main, kebetulan nih saya lagi mampir mau belanja. Tahu-tahu diminta sedikit memberitahu ke teman-teman nih untuk barang-barang main yang baru ya. Nah, selama ini saya sebagai praktisi akuarium memang sangat dimudahkan sama main. Jadi banyak tool-tool atau alat-alat yang disediakan main ya, jadi saya sangat dimudahkan. Nah, ini banyak sekali barang-barang baru yang baru masuk dan memang kebetulan saya sebenarnya udah coba di workshop. Nah, makanya di sini saya ingin bagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa coba juga. Nah, ini yang pertama nih. Nah, ini pipa yang dilubang-lubangin. Biasanya saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri dari pipa biasa, saya gerenda kan. Hasilnya nggak rapi, airnya turunnya juga berantakan. Nah, ini udah disediakan, teman-teman tinggal beli, kasih dop, ini langsung ditaruh di atas top filter ya. Top filter atau mungkin di sump juga bisa, pipa turun dia langsung ke sini. Jadi enak sekali, jauh lebih mudah ya. Nah, fungsinya apa? Selain untuk estetik, dia lebih rapi, terus kemudian air juga lebih menyebar sempurna, diklinya jauh lebih awet gitu loh, karena airnya nggak dalam satu titik atau satu fokus. Nah, ini banyak ukuran, mulai dari ukuran kecil 20 mili sampai 50, tergantung dari kebutuhan ya. Ini udah lebih dimudahkan lagi nih. Jadi teman-teman yang nggak biasa pegang gerenda nggak usah pusing lagi, langsung aja beli begini ya, nggak usah pakai gerenda-gerenda lagi. Nah, ini terus ada lagi nih. Nah, ini juga fungsinya ini untuk mengatur arah air ya. Jadi biasa saya pasang ini di box overflow. Saya pasang di box overflow, air atau selang. Ini biasa untuk akuarium kecil sih. Saya masuk dari sini, kemudian ini nembus ke kaca. Nah, ini untuk ngatur arus air ya, auto drip ya. Nah, ini untuk ngatur arus air, jadi bisa dibalik-balik, diputar-putar, enak ya. Itu difungsikan buat dripping juga bisa kalau teman-teman yang masih suka dengan sistem dripping ya, tinggal disambung aja ke selang itu. Nah, ini juga disediakan semacam keran air. Ini juga dari UPVC, jadi untuk top up, untuk apa segala, udah gampang. Nggak usah keras-keras pakai stop keran lagi, tapi pakai ini jauh lebih enak ya. Ya, ini faucetnya namanya ya. Nah, ini nih, ini unik juga nih teman-teman. Jadi biasanya air yang turun dari pompa masuk ke dalam akuarium, kita pakai elbow yang 45 derajat kan, satu arah, atau elbow 90 derajat, arahnya lurus. Nah, ini udah disediakan nih, ada 3 turunan nih. Jadi air itu arusnya bisa benar-benar. Nah, ini contohnya gini aja nih, ini pipa yang turun dari akuarium ya. Nah, jadi air ini yang turun ke bawah, ke samping 45 derajat, ada yang lurus. Jadi arahnya ini benar-benar bisa tersebar sempurna ya. Inovatif sekali ya. Ini namanya 3-way water outlet ya, 3-way water outlet. Jadi udah simpel sekali, ini kelihatan ya, arah airnya itu bisa ke 45 derajat ke bawah, dia turun dan bisa lurus. Itu jadi benar-benar kotoran, arus ini bisa sempurna diarahkan ke box overflow ya. Itu. Nah, ini juga disediakan konektor dari pipa, pagoda join namanya, dari pipa ke selang. Jadi kalau misalkan di rumah ternyata kita belum siapkan jalur pipa untuk backwash, kita masih narik selang. Nah, di ujung
pipa pembuangan itu kita bisa langsung masukin ini dan tembus ke selang. Ya, ini jauh lebih tebal daripada yang biasa saya beli. Saya biasa beli memang sudah ada, tapi tipis sekali dan ini jauh lebih tebal. Jauh lebih tebal, jauh lebih bagus. Ya. Nah ini ada lagi nih pipa transparan akrilik. Ya, pipa akrilik. Nih. Jadi teman-teman yang pingin aliran airnya kelihatan bagus, kelihatan sekarang Tiwe udah mengeluarkan pipa akrilik, part-partnya juga ada, elbownya, ya 45 derajat ada, T ada. Cuma saya ingetin teman-teman ya, transparansi apa segala part-partnya ada semua. Saya ingetin, ini jangan dipotong pakai gunting ya. Jangan dipotong pakai gunting, nggak bisa. Ini mesti pakai gerenda motongnya. Beda dengan pipa UPVC. Ya, karena ini banyak akrilik. Beda dengan UPVC. Ya. Nah, ini yang unik nih. Corner water output. Ini taruhnya di pojok akuarium. Kasih pipa. Nah, ini jalur dari pompa. Jadi air ngalir dari bawah. Ngalir dari bawah. Saya biasanya kan pakai no overflow outlet ya, saya harus bolongin kaca. Nah ini kalau yang nggak mau bolongin kaca ini bisa pakai ini. Jadi dari atas turun, air langsung dari bawah. Ya, kotoran di dasar ini bisa bersih. Ya, ini juga inovatif banget. Jadi saya pikir sekarang teknologi akuarium itu jauh lebih maju ya, jauh lebih gampang. Ya, nah terus ini ada lagi, ini sudah. Nah ini auto top up juga udah disiapkan sama Mayin. Jadi kalau kita yang biasa kelupaan top up, chamber pompa sering tekor, nah sekarang udah ada auto top up ya, pelampung. Nah terus ini nih, banyak teman-teman yang tanya ke saya, dia kirim video, dia tanya, kok itu akuarium pipanya di mana, hilang semua, nggak ada pipanya, terus flow-nya lewat mana? Nah ini rahasianya, kuncinya di sini ya. Jadi dari air dari akuarium, dari bottom drain, dia akan turun ke sini, ngalir ke dalam sump. Ya, keluarnya nanti pakai no overflow outlet yang punya TY juga. Jadi di akuarium ini sama sekali clear, nggak ada pipa. Ini nih, rahasianya di sini. Ya, ini nanti saya akan bikin sampelnya di workshop ya. Saya akan bikinkan ini. Nah, di sini juga nanti akan dibuat untuk sampelnya. Ya, jadi teman-teman yang pernah melihat video di akuarium clear, nggak ada pipa, nggak ada apa, ini yang dipakai ya, ini yang dipakai itu. Nah bahkan Tiwe juga menyediakan gunting nih, gunting pipa dari yang kecil ini, dari gunting pipa dari 20 mili sampai 32, dan yang gede ini dari 20 mili sampai 64 ya. Ini guntingnya mantep, enak. Saya biasa beli gunting pipa yang mungkin 32 mili ini harganya hampir 200.000. Ini jauh lebih murah dan kualitasnya saya pikir lebih bagus ya, karena ini tajam sekali, terus badan bodinya juga keker dan nggak terlalu gede, jadi dipegangnya enak banget nih. Lihat, tajam sekali, gampang. Biasanya kalau kita pakai gunting yang murahan, begitu ditekan ini agak dekok sedikit ya. Tajam sekali, bedanya kelihatan sekali. Ya, begitu juga dengan yang gede. Ini bisa sampai 50 mili. Ya, harganya juga saya ngomong murah sih. Murah sekali. Nah, terus ini ada lagi nih. Ini uglas, terus kemudian ada yang kayak tangga begini. Terus kemudian ada kayak tangga, terus ada U-nya. Nah mungkin coba dipotongin, ini ada kaca. Oh, lihat tajam kan, padahal ini tebel loh bahannya loh. Ya dia memang harus agak seret sedikit ya. Harus agak seret sedikit supaya ngepres. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lihat akuarium Suya atau yang lain, dia ada tutupnya. Nah ini untuk rel tutupnya, jadi ini dinding satu, nah atasnya baru dikasih kaca lagi untuk rel naik turun, fungsinya seperti itu
Ya, dia ada beberapa model sih. Ini yang edging with rail ya. Jadi ada edgingnya, ada relnya gitu. Tapi ada yang cuma rel doang. Nah, ini yang rel doang. Cuma siku aja. Ini bisa juga dipakai untuk sudut akuarium juga bisa. Ya, namanya glass edging. Ini juga ada nih yang ada tangganya tapi nggak ada relnya. Jadi glass edging with rail ya. Ini ada nih. Ini kalau mau tempel aja begini. Ya, jadi nggak ada U-nya. Ini saya biasa pakai aluminium. Kalau pakai aluminium saya mesti beli L-nya sendiri, beli U-nya sendiri, dirangkai jadi satu. Nah, ini sekarang jauh lebih mudah, tinggal potong, lem, selesai. Ya, jadi kalau kita mau bikin tutup, ya. Nah, ini kelilingnya ini kita kelilingin semua sama U-glass edging ini. Baru nanti dia numpang di atas rel. Jadi dia numpangnya nanti kan begini. Oh, ini saya lepas dulu. Nah, ini kan tutup nih. Nah, dia nanti numpangnya begini nih. Ukurannya macam-macam ini, banyak ukuran. Ya. Semuanya udah udah ada semua, jadi lebih enak. Ya, jauh lebih gampang. Itu. Nah, bahkan Tiwe juga mengeluarkan ini nih. Mata bor drill bit ya. Ya, kemarin saya udah coba. Saya bandingkan dengan mata bor yang biasa saya pakai. Ya, ini mulai dari beberapa ukuran yang disediakan sama Tiwe ya. Jadi mulai dari pipa 20 mili. Ini ada nih mata bor yang 20 mili. Terus 25 juga ada. Nah, ini 32 nih. 32 juga ada mata bornya. Ya. 40 ada sampai 50 mili ada. Perbedaannya mata bor ini jauh lebih tajam. Jauh lebih tajam dan pemakaiannya kalau misalkan saya pakai mata bor biasa, saya udah bolak-balik ganti-ganti mata bor nih. Biasanya setelah pemakaian 20 kali udah nggak enak. Udah banyak gripis. Nah, ini bisa dipakai sampai 50 kali. Nah, terus satu lagi teman-teman. Mungkin teman-teman bingung yang biasanya kita pakai pipa PVC ya, bukan pipa UPVC. Biasanya kalau pipa 32 mili kita pakainya 35 mili kan. Tapi kalau kita pakai Tiwe 32 mili kita cukup pakai mata bor 32 mili. Nggak apa-apa, itu lebih bagus. Itu masuk, nggak ada masalah. Ya malah dia lebih ngepres gitu. Tapi kalau kita pakai pipa PVC itu biasanya satu in kita pakainya mata bor 35, kita gedein supaya dia bisa masuk. Kalau disamain nggak bisa masuk. Tapi kalau Tiwe 32 ya kita pakai 32. Itu masih masuk, enak dan ngepres itu. Nah, diusahakan kalau kita ngebor kita pakai air supaya lebih awet mata bornya. Sebenarnya kalau tanpa air pun bisa. Itu. Tajam sekali teman-teman. Ya, mata bornya benar-benar tajam sekali. Beda dengan yang biasa saya beli. Itu. Nah, terus perbedaannya lagi, biasanya kalau saya ngebor satu arah, saya ngebor kalau pakai mata bor biasa, itu saya bor atasnya sebagian, saya balik kacanya, saya bor lagi supaya nggak grepes. Nah, kalau saya pakai mata bor punya Tiwe, ini sini bagian belakangnya, ini dia mungkin ada gripis kalau kita agak teledor. Tapi kalau kita hati-hati benar-benar dia bisa bersih, dia nggak ada gripis. Jadi karena memang mata bornya ini cukup tajam, tanpa kita balik hasilnya bisa maksimal. Nah, itu bedanya di situ. Ya, kalaupun ada gripis juga paling nggak kecil sekali lah, nggak masalah. Beda kalau kita pakai mata bor yang biasa. Ya, oke, mungkin itu. Oh ya, satu lagi nih teman-teman, ini juga disediakan juga nih sama Tiwe nih. Ya, ini buat kunci buat backnut. Nah, ini kan backnut tapi dipakai cuma untuk yang backnut union ya. Kenapa harus pakai backnut union? Kita masang backnut kan begini nih. Nah, kalau di bagian sini kita kebetulan udah pasang box overflow-nya kan susah tangan mau megangin gitu kan. Nah, terus kita harus ngunci dari bawah. Nah, ngunci dari bawah ini kan bulat nih. Bulat kan licin ya pegangannya ya. Dia pegangannya licin. Kalau kita pakai kunci, ini akan rusak. Nanti bocor. Nah, sama Tiwe ini udah disiapin nih kuncinya. Ya.
Ini buat, nah, jadi dia bisa lebih kencang. Atau buat ngebuka, kadang-kadang kalau udah ada lemnya ini susah ngebuka. Nah, kalau untuk ngebuka juga ini enak pakai nih. Bagian yang merahnya ini kuncinya kita bisa pakai alat. Alatnya kita tempel di sini, jadi dia nggak merusak back nut unionnya. Ini sampai kunci aja disiapin loh. Teman main, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Itu silakan teman-teman datang aja ke galeri main, bisa dilihat-lihat di sini. Ya, yang mau belajar mau apa, nanti di sini juga ada technical yang bisa mendampingi. Oke, teman-teman jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube Rumah Main.